Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Eva, NIM 19104168874, kelas A1 pagi, mata kuliah Kewirausahaan 2, dosen Bapak Uray Andre Indra Maulana, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Yang pertama, dengan menentukan target jelas dan realistis. Susunan target yang jelas adalah pedoman bagi setiap tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Contoh, saat perusahaan mempunyai target untuk memiliki produk terbaru dalam waktu 5 tahun, maka perusahaan perlu menentukan nominal dana yang harus disisihkan setiap bulannya. Apabila target produk seharga 500 juta, artinya setiap bulan perusahaan harus menyisihkan dana kurang lebih 8,4 juta untuk mencapai 500 juta. Ini target yang measurable karena kita dapat melihat apakah kita semakin dekat dengan tujuan dana 500 juta atau tidak dari waktu ke waktu. Perusahaan juga dalam membuat target juga perlu perhitungan, karena dalam membuat target tidak bisa seenaknya membuat target yang tidak realistis. Jika target dibuat secara tidak realistis, justru dapat membebani tenaga kerja secara berlebihan dan memicu menurunnya semangat kerja serta motivasi kerja para pegawai. Target ini tidak hanya pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan saja, tapi juga target tentang keuangan perusahaan. Berikutnya, berikan pengakuan dan insentif. Insentif terbukti menjadi penyemangat tersendiri bagi karyawan. Keberhasilan dalam menyelesaikan proyek tertentu dengan tingkat kepuasan tinggi perlu mendapatkan apresiasi layak. Inilah saatnya perusahaan memberikan insentif. Selain insentif, pengakuan juga penting untuk meningkatkan keterikatan atau engagement karyawan dengan perusahaan. Dengan adanya pengakuan, mereka memiliki motivasi lebih untuk memberikan performa terbaik dan semaksimal mungkin kepada perusahaan yang sekarang sedang mereka lakoni. Selanjutnya, dengan dukungan fasilitas terbaik. Memberikan dukungan fasilitas terbaik bagi karyawan, terkadang perusahaan masih menggunakan peralatan lama dan tidak mengupgrade ke teknologi terbaru. Ini adalah kesalahan yang harusnya dihindari karena dapat memperlambat pekerjaan, sehingga tidak terselesaikan secara maksimal. Lebih jauh lagi, peralatan atau fasilitas lain yang tidak memadai dapat membuat karyawan kehilangan semangat. Dengan mengganti fasilitas yang baru, maka karyawan akan memiliki semangat yang baru pula untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Contoh dukungan fasilitas terbaik, misalnya perusahaan yang dahulunya menggunakan mesin ketik untuk mengetik suatu proposal atau apapun, dan sekarang perusahaan tersebut membelikan laptop atau komputer kepada setiap karyawannya, sehingga karyawannya bisa dengan lebih cepat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya. Karena dengan menggunakan komputer maupun laptop, pekerjaannya akan lebih cepat dan efektif. Berikutnya ada fleksibilitas kerja. Era baru dengan tren bekerja dari rumah alias work from home ternyata memberikan dampak positif terhadap performa kerja karyawan. Tidak ada salahnya perusahaan meneruskan tren tersebut, namun dengan intensitas yang dipertimbangkan. Contohnya, peran positif dari bekerja di rumah ini, karyawan bisa bekerja di rumah sehingga dia bisa setiap harinya bertemu dengan keluarga tanpa meminta waktu tambahan libur ataupun cuti. Yang terakhir, perhatikan kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan menjadi salah satu kunci kinerja mereka sehingga berdampak positif bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perhatikan terhadap aspek kesehatan patut menjadi prioritas khusus. Bentuknya bermacam-macam, misalnya memberikan intensif kesehatan, memeriksa kesehatan secara berkala, edukasi tentang mental health, dan bagaimana karyawan yang sehat secara fisik maupun mental, maka sehat juga kinerjanya. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.